Dan hari ini juga kita akan bicara lebih banyak lagi mengenai super pelabo. Jadi super pelabo apa dan bagaimana super pelabo, kita akan lebih membedah lagi, membuat praktek-praktek nano lebih kecil lagi tentang apa itu super pelabo dan bagaimana tentang super pelabo. Bapak Ibu sekalian, pembicara kita berikutnya itu Mas Nurwenda Novan Maulana SSI MS. Beliau dari National Ciawi University, Ciawi Mas ya, kalau salah saya maaf, dari Taiwan, di Departemen Mikrobiologi, Imunologi dan Biofarmasi. Jadi beliau sudah lulus dari Ciawi Taiwan dan akan membicarakan tentang super pelabo seperti apa dan bagaimana. Kita akan dengarkan yang super berikut ini dari Pak Nurul, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'd. Yang saya hormati Pak Yun, juga Pak Nurul di sini, dan juga kepada Alfan Ustaz Ahmad. Ya, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Novan. Kebetulan saya sekarang berdomisili di Serpong Hospital ya, sebagai Wakil Direktur R&D dari Nano Center. Ya, apabila dibandingkan dengan pembicara sebelumnya Bapak Nurul ya, ini saya juga agak bingung, ini semuanya hampir semua dibahas oleh Pak Nurul. Saya cerita apa jadi? Ya, jadi kebetulan beliau ini memang banyak sekali ya mendapat award atau penghargaan ya, Habib Award. Kemudian yang terakhir adalah nomor juara 1 hak kekayaan intelektual luar biasa 2013 itu. Dan alhamdulillah kebetulan ya, meskipun beliau dengan saya jauh berbeda ya gapnya itu, tapi alhamdulillah saya menjadi salah satu kakak kanan beliau dalam hal ekstraksi. Ya, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan memperkenalkan tentang ini ya, judulnya mengenal polifenol dan flavonoid sebagai agen kesehatan, khususnya tentang super pelabo itu sendiri. Apa sih super pelabo dan apa kelebihan-kelebihannya dibandingkan yang lain? Kurang lebih seperti itu. Ini saya cantumkan gambar di sini, kurang lebih ada gambar polifenol, kemudian ada penyakit degeneratif ya, yang akan kita bahas apa itu penyakit degeneratif. Kemudian ada salah satu makhluk yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, yang kemudian dicantumkan dalam surat An-Nahl ya. Jadi saya cantumkan juga gambarnya di sini. Ya, insya Allah nanti akan kita bahas bersama-sama. Mungkin ada yang merasa ya, yang sebelah kanan baju biru gitu ya, obesity ya. Jadi apa itu penyakit degeneratif? Kita akan bahas ya, bahwa penyakit degeneratif itu adalah penyakit yang mengiringi proses penuaan. Jadi hampir tidak ada orang yang bisa menghindar dari penyakit ini, karena kita semua mati adalah adalah sebuah keniscayaan ya. Jadi penyakit ini terjadi seiring bertambahnya usia akibat menurunnya fungsi sel, jaringan dan juga organ. Ya, memang tubuh manusia dan juga tubuh semua makhluk hidup itu diciptakan ada fluktuasinya ya, dimana dari bayi dengan regenerasi yang sangat cepat, kemudian tumbuh pada batas maksimal, kemudian dia akan turun. Ya, sel dan juga kekuatannya itu akan turun. Jadi tidak mungkin ada orang yang terus-menerus sel-selnya itu akan aktif dan beregenerasi. Suatu saat kita akan mengalami keausan sel, dan sel-selnya akan rusak. Ya, jadi yang terpenting adalah kita harus mencegahnya sedini mungkin. Ya. Ini obesity salah satunya, ini masuk dalam global state weight area ya, ke samping flu burung dan juga global warming mungkin ya. 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 Ini beberapa contoh yang masuk dalam penyakit degeneratif ya. Yang pertama diabetes, stroke, hipertensi, asam urat, osteoporosis dan masih banyak lagi kan. Saya hanya mencatatkan beberapa saja di sini. Dan ini di gambar sebelahnya ada orang yang sedang apa ini? Ya, ini sedang stres ya, sangat sekali dengan pekerjaannya. Itu sangat berdampak buruk terhadap kesehatan ya. Dimana ketika stres ya, di dalam ilmu kesehatan itu
Ketika stres itu nanti akan ada kenaikan dua hormon. Yang pertama adrenalin, yang kedua adalah kortisol. Menang nanti ya. Dia akan kenaikannya akan sangat tinggi. Tapi ketika kita relax, adrenalin akan turun. Ya. Jadi misalkan jantung sudah mulai normal kembali, akan tapi kortisol akan lambat nanti dia turunnya. Ini akan yang menyebabkan kita itu drop. Ya, ketika stres itu kok berasa capek banget gitu ya. Akhirnya tidur dan enggak aktivitasnya tidak produktif lagi. Ya, ini salah satu gejala dari stres. Ya, ya ini adalah salah satu alternatifnya ya, kita menggunakan propolis. Ya, nanti akan kita bahas. Ya, kenapa harus propolis? Ya, kenapa harus propolis? Di sini saya gambarkan. Ya, mungkin sudah dilihat di brosur dan juga di pamflet, yang banner dan sebagainya ya. Ada flavonoid, ada polifenolnya, ada waxnya, kemudian ada ukuran partikel dan segala macam. Itu apa sebetulnya? Itu apa sebetulnya? Kenapa harus disatukan di situ ya? Seberapa berharganya polifenol, flavonoid, wax atau ukuran partikel untuk kesehatan tubuh kita? Ya. Ini. Jadi digambarkan secara umum, polifenol itu adalah satu grup besar, Bapak Ibu. Jadi dia itu satu grup besar, di mana nanti dia punya anak cucunya. Nah, salah satunya adalah flavonoid. Ya. Oleh karena itu, kenapa kalau misalkan kalau misalkan ada yang mencantumkan di propolis atau yang lainnya, ketika dua itu bersamaan, polifenol dan flavonoid, polifenol tentunya akan jauh lebih tinggi daripada flavonoidnya. Ya, bisa dilihat di sini. Karena dia akan meliputi semua bagian. Ya. Di sini ada asam fenol, kemudian ada stilben, ada lignan. Ya. Kebetulan stilben ini adalah salah satu riset saya ketika S2. Jadi saya mengekstrak stilben ini, namanya resveratrol. Ya. Itu ada banyak di tanaman anggur. Ya. Jadi tadi Ustaz sudah cerita tentang kenapa orang Prancis itu, ya, itu jarang sekali, meskipun dia itu mungkin makanannya itu fast food, ya, atau junk food, tapi dia itu sulit sekali terkena stroke atau gagal jantung atau dan sebagainya. Itu ada yang namanya istilahnya French paradox. Jadi mereka itu kan suka mengkonsumsi wine, ya, wine itu dari anggur, ya, wine itu dari anggur. Kita mencoba untuk mengekstrak ya, apa yang memang penting dari anggur itu, ya. Itu ketika riset saya ke S2, itu yang namanya resveratrol, ya. Kita ekstrak itu, kemudian nanti kita akan produksi, ya, dengan skala yang lebih besar. Kemudian selanjutnya bagaimana dengan flavonoidnya? Kita lihat di sini ada sekitar 5, ya, ada sekitar 5 cabang dari flavonoid, ya, yang lainnya itu ada di situ sisanya, ya, masih banyak lagi di sana, ya. Bahwa flavonoid itu nanti akan memiliki bagian-bagian tersebut. Jadi ketika kita mencantumkan flavonoid berapa, polifenol berapa, itu artinya polifenol akan melingkupi dari fenol sampai ya, dari kiri sampai ke kanan. Ya, berarti sebanyak itu. Tapi kita tidak bisa mencantumkan secara spesifik, ya, karena itu harus melalui sebuah uji, ya, itu menggunakan HPLC, ya. Nanti kita baru bisa tahu ini sebetulnya polifenol ini apa aja sih, gitu. Dan sebetulnya ini flavonoidnya apa, nanti bisa terlihat bagian-bagian, ya. Begitupun juga dengan flavonoid. Tapi kita akan mengklaim bahwa flavonoidnya adalah sekitar sekian, ya. Polifenolnya sekitar sekian, ya. Dan flavonoid itu akan melingkupi banyak sekali di sana bagian-bagiannya, ya. Termasuk di sini ada juga struktur-strukturnya, ya. Kenapa dia itu bisa menjadi agen antioksidan misalnya? Kenapa dari struktur seperti ini bisa menjadi sebuah senyawa yang bisa membantu kesehatan, ya. Kalau kita pikir apa fungsinya struktur itu kan seolah tidak berharga, ya, kalau dituliskan dalam struktur itu. Tapi dalam proses kimiawi, ya, dalam proses biologi dan kimia, ya, itu nanti akan sangat berpengaruh, ya, terutama nanti substituen ya, seperti OH dan sebagainya itu, ya. Itulah yang akan nanti berperan sebagai antioksidan atau fungsi-fungsi propolis yang lainnya. Ini beberapa saya cantumkan, ya. Yang pertama ini adalah fungsi dari flavonoid, dan di sebelah kanannya itu adalah strukturnya, ya, di mana ada banyak sekali, bisa kita lihat di situ ada OH, apa ya, O itu oksigen, H itu hidrogen, ya. Kemudian di situ ada tiga backbone atau struktur aslinya, ya.
Dan fungsinya yang pertama adalah sebagai antioksidan, ya. Itu yang sudah kita kenal sangat baik, ya, antioksidan itu apa, ya. Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut juga. Kemudian ada sebagai anti diabetes, ya, atau apa? Kadar gula sangat tinggi, ya, atau hiperglikemia, ya, kalau bahasa kesehatannya. Kemudian anti inflamasi atau peradangan, ada untuk melawan penyakit kardiovaskuler, ya, rematik, kanker, anti alergi, anti depresan, dan anti mikroba, dan masih banyak lagi, ya. Jadi ini adalah beberapa contoh fungsi dari flavonoid, ya, yang memang terdapat pada propolis, ya. Nah, kemarin saya buka tentang webnya Nature Life, ya. Kebetulan disitu kan ada bagian-bagiannya sebagai antioksidan, penjelasannya sangat rinci, kemudian sebagai anti kanker penjelasannya sangat rinci juga. Saya agak bingung, jadi saya ngejelasin apa ya? Udah jelas banget di situ. Udah sangat jelas di situ, ya, sudah sangat jelas. Ini saya hanya menambahkan beberapa bagian yang memang pemahaman atau basicnya, ya, dasarnya itu seperti ini. Ya, kenapa bisa menjadi anti dan sebagainya. Ya. Jadi dari kesekian banyak ini nanti akan saya bahas beberapa saja, dan tidak akan saya bahas semuanya karena nanti mungkin akan terlalu lama. Ya. Yang pertama mungkin sebagai antioksidan. Sebetulnya apa sih antioksidan? Ya, kita sering apa aja yang termasuk antioksidan? Ada yang tahu? Vitamin C misalkan, ya, itu antioksidan. Kemudian apa lagi? Yang banyak-banyak di sini itu antioksidan. Kalau kita makan jeruk dan sebagainya, tomat, ya, dan sebagainya itu, ya, buah-buahan, ya, terutama nanti yang belakangnya berry itu, blueberry misalkan, ya. Kemudian kalau blackberry enggak, ya? Blackberry. Strawberry dan sebagainya itu sangat kaya dengan antioksidan, ya. Jadi ini beberapa tadi apa definisinya. Antioksidan adalah senyawa fenol yang punya hidroksi itu OH, hidrogen, oksigen. Jadi hidroksi itu O dan H yang tersubstitusi pada posisi orto dan para terhadap gugus OH dan OR, ya. O itu oksigen, R-nya itu nanti gugus yang lainnya. Nah, ini ada beberapa contohnya. Ternyata flavonoid itu banyak sekali yang menjadi, ini salah satu bagian-bagian dari flavonoid. Ini banyak sekali cucu-cucu dari flavonoid itu. Ada quercetin, rutin, apigenin, epikatekin, asam galat, epigalokatekin, yang banyak sekali pada teh, ya. Kan biasa kan ada iklan tentang high polyphenol, ya, itu nanti di situ ada, ya. Asam galat dan epigalokatekin. Dan kebetulan yang quercetin ini juga salah satu tema riset saya pada waktu S1. Ya, saya mencoba quercetin itu untuk anti alergi, ya, anti alergi menggunakan hewannya itu uji praklinis itu menggunakan marmut, ya. Dan ini sebagai antioksidan yang kuat. Kemudian di sisi lain ada naringen dan camphorol, ini antioksidannya lemah, ya. Ini secara spesifik saja. Ya. Ini ada beberapa contoh tentang antioksidan, ya. Ini antioksidan alami, ada pepaya, ada alpukat, dan masih banyak lagi, ya. Ada sayur, ada terong, apalagi di sana banyak sekali, ya. Nah, di sini ada, bisa dilihat di gambar yang paling, saya agak pointer. Ini bisa kita lihat di sini, ini ada beberapa contoh buah-buahan yang masuk dalam antioksidan skor. Ini dari kita dapat dari Department of Agriculture, ya. Ini ada beberapa skornya, mereka skor bananas atau pisang itu segini. Kemudian yang paling tinggi bisa dilihat di sini. Yang berry itu tinggi di sini, ya. Ya, berry kecuali berry primam, ya. Di sini berry primam. Nah, paling tinggi di sini. Ini buah-buahnya seperti ini. Ya, berry, ya. Ini sangat tinggi di sini antioksidannya. Ya. Ya. Kemudian ini gambaran umum bagaimana antioksidan itu ternyata dia bisa meningkatkan kesehatan kita. Ya, bagaimana bisa meningkatkan kesehatan kita? Ya, ini. Di sini kita misalkan kita bagi, ya, untuk pemahamannya ada anti, ada oksidan, ya. Kita gambarkan oksidan ini sebagai radikal bebas. Jadi radikal bebas itu ada satu molekul yang dia itu sangat reaktif, gitu. Jadi ketika ada molekul yang diam, dia diserang, gitu, ya. Ada molekul yang diam, dia diserang, ya, karena sangat reaktif di situ, ya. Nah, bagaimana dengan antioksidan?
Antioksidan ini misalkan yang tadi itu, ya yang flavonoid itu dia akan memberikan elektronnya ke sini, biar dia diem gitu, ya. Biar dia diem itu bagaimana dia? Caranya dikasih elektron di sini biar dia stabil di sini. Ya, itulah sifat dari antioksidan. Ya, jadi dia tidak melakukan penyerangan membabi buta istilahnya gitu ya di dalam tubuh ya. Dan ini beberapa contoh juga yang sama, kemudian di sini ada madu ya. Dan otomatis kita tidak ingin ya terjadi sebagai salah satu orang yang seperti ini gitu ya, mungkin terkena serangan ya. Ya, yang kedua ini sebagai anti diabetes ya. Dilanjut. Ya. Ini bagaimana kita mengontrol diabetes ya. Di beberapa artikel bahwa diabetes adalah induk dari segala penyakit katanya. Induk dari segala penyakit karena dari diabetes ini bisa mengakibatkan blindness atau buta gitu ya, kemudian lumpuh, kemudian ketika tergores sedikit saja dia nggak bisa balik lagi tuh luka gitu kan, jadi langsung harus diamputasi ya, dipotong dan sebagainya. Oleh karena itu beberapa ilmuwan mengatakan bahwa diabetes adalah induk dari segala penyakit ya. Nah ini diabetes itu dibagi ada beberapa tipe 1 dan tipe 2. Sebelumnya masih ada satu tipe lagi yang tidak dimasukkan di sini. Secara umum ini ya, secara umum ada 2 tipe. Ya. Tipe 1 itu pankreas itu, jadi pankreas itu tidak bisa memproduksi insulin. Ya. Insulin ini, jadi ceritanya bagaimana cerita tentang kerja insulin? Ketika kita makan, Bu, Pak, ketika kita makan nasi misalkan ya, kemudian kita punya, itu kan jadi molekul terkecilnya adalah glukosa, ya kan? Itulah kenapa kalau misalnya kita punya terus-menerus itu nasi, rasanya apa? Manis, betul ya? Itu manis, itu karena dia menjadi glukosa. Glukosa itu nanti akan masuk ke dalam sistem pencernaan. Insulin ini dia nanti akan menyimpan glukosa, diubah. Ya. Kalau disimpan di dalam hati namanya glikogen, ya, di dalam otot. Kalau misalkan pankreas ini tidak bisa memproduksi insulin, ini glukosa kemana? Ada di dalam darah, ya. Ada di dalam darah secara terus menerus. Inilah yang dinamakan dengan hiperglikemia, ya, atau gula darahnya sangat tinggi. Ya. Ini pankreas sudah tidak bisa berfungsi lagi nih, ya, tidak bisa berfungsi untuk mensintesis insulin dalam jumlah yang sangat sesuai. Ya. Kemudian yang kedua, ya, kita asumsikan pankreas ini bisa memproduksi insulin, ya, dengan jumlah yang sesuai. Akan tetapi sel-sel tubuh, misalkan ginjal, hati dan sebagainya itu tidak bisa merespon insulin ini. Ya, itu sama saja kasusnya. Ada insulin tapi tidak bisa direspon. Ya, jadi sama-sama kegagalan dalam hormon insulin. Ya, itulah yang menyebabkan terjadinya diabetes. Ya, secara umum seperti itu. Ya, ini saya ambil dari majalah kesehatan.com. Diperkirakan lebih dari 15 juta orang di Indonesia menderita penyakit ini, yaitu diabetes tadi. Ya. 15 juta orang, ya, menjadikan Indonesia negara keempat di dunia dalam jumlah penderita diabetes. Ya, sangat memprihatinkan ya. Jadi ini beberapa bagian yang terkena, yang gejalanya itu ya akan terkena di beberapa bagian tubuh ini. Misalkan di otak, ya, nanti dia akan mempengaruhi pengontrolan ini, polidipsia atau polipagia. Polidipsia itu haus, ya, haus pengennya minum terus ya, itu salah satu cirinya ya. Kemudian lagi ada ini kehilangan berat badan, ya, misalkan berat badannya drop, ya. Kemudian ada masih banyak lagi di sini, ya. Kemudian ada poliuria misalkan di sini ya. Ya, poliuria misalkan ingin ke belakang terus menerus, kemudian rasa haus terus menerus, lapar terus menerus, itu salah satu gejala diabetes. Ya, bagaimana aktivitas flavonoid ya dalam melawan diabetes dengan cara menghambat enzim aldose redukase dan juga meningkatkan pengeluaran insulin, ya, sehingga kadar gula dalam darah dalam angka normal, ya. Jadi di sini dia menjadi glukosa. Flavonoid ini yang ada dalam propolis ini menghambat ini, ya. Teorinya seperti itu, sehingga dia akan, kalau tidak disimpan, dia akan langsung diubah menjadi energi, ya. Ini adalah penghasilan energi di sini, ya. Jadi glikolisis dan transglikolisis. Yang ininya dihambat, ya. Jadi sehingga ada satu jalur, kalau dia tidak disimpan ke jalur lain, dia harus diubah menjadi energi.
Nah, jadi tidak didiamkan dalam aliran darah, ya, karena itu sangat berbahaya. Ya, yang selanjutnya ini saya yang terkait dengan penyakit-penyakit yang lumayan serius saja yang saya bahas di sini, ya, yaitu flavonoid dalam melawan kanker. Ya, ini di sini ada beberapa catatan. Ini propolis telah digunakan sebagai pengobatan herbal untuk melawan kanker. Ya, potensi melawan kanker dengan cara menginduksi apoptosis. Ya, ini bahasa-bahasanya, mohon maaf, ini karena bahasa-bahasa farmasi atau bahasa-bahasa kesehatan. Ya. Jadi bahasa-bahasanya memang bahasa-bahasa seperti ini. Apa itu apoptosis? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memang sengaja menciptakan sebuah istilahnya kreasi yang sangat sempurna, ya, bahwa ketika tuh sel itu rusak, supaya sel itu tidak mengganggu sel yang lain, dia harus bunuh diri. Ya, dia harus bunuh diri. Kalau tidak bunuh diri, ini bahaya sel ini. Gitu, ya. Jadi sengaja sel itu diprogram, ya, ketika dia terserang misalkan oleh virus, sel itu harus mati. Ya, sel itu harus mati. Sehingga yang pertama, virus tidak bisa melakukan replikasi atau berkembang biak, gitu ya istilahnya. Ya. Kemudian dia tidak akan bisa menyerang sel-sel yang lain. Ya. Ini apoptosis. Jadi selnya diprogram untuk melakukan bunuh diri, ya, sehingga mencegah sel tersebut berubah menjadi sel kanker. Ya. Ini apoptosis diperlukan untuk menghambat pertumbuhan sel kanker. Jadi uniknya sel kanker ini, dia itu mampu memotong jalur untuk energi yang lain, nutrisinya. Ya. Jadi misalkan ketika ada jalur A di sebelah kiri, jalur B di sebelah kiri, ini misalkan sel kanker, ya, yang gambar ini misalkan. Kemudian di sini adalah sel yang normal, ya. Jadi di jalur dari sini ke sini itu dipotong sama dia, sama sel kanker. Sehingga nutrisinya hanya untuk sel kanker saja, ya. Itu salah satu uniknya sel kanker. Ya, kenapa dia itu salah satu kategori penyakit yang lumayan sulit untuk disembuhkan. Karena dia mampu memblokade jalur yang lain. Nutrisinya masuk ke dia semua di sini, ya. Jadi sehingga dia bisa berkembang biak dengan sangat cepat. Ya, karena nutrisinya dia punya sangat banyak di sini. Ya, ini salah satu contohnya di sini. Ini ada salah satu perkembangan sel kanker di sini, ya. Ya, ini salah satu tentang apoptosis, bagaimana dia bisa memprogram dirinya sehingga bisa bunuh diri, ya. Jadi sel kita itu ternyata mampu melakukan harakiri, ya, dalam bahasa Jepang. Jadi ini normal sel, ya, ini sel yang normal, yang biasa. Ya, kemudian jadi akan seperti ini, ya. Kemudian membrannya akan mengkerut, ya. Kemudian dia intinya akan pecah di sini, ya. Intinya pecah. Kemudian di sini ada pembentukan badan apoptosis. Kemudian sel-selnya dia hancur, lisis di sini, ya. Jadi ketika di sini ada sel kanker misalkan masuk ke sini atau virus masuk ke sini, dia akan segera melakukan siklus ini, ya, untuk dia membunuh dirinya sendiri. Ya. Ini tidak kita kontrol, dia akan mengontrol dirinya sendiri. Ya. Meskipun demikian, di dalam tubuh kita itu untuk pemrograman setiap kasus penyakit, ya, tubuh kita itu sudah didesain untuk melawan semuanya. Ya. Dimulai dari virus, kanker, bakteri, dan sebagainya. Ya, jadi seperti yang dikatakan oleh Ustaz Ahmad tadi, memang betul kuncinya adalah sistem imun kita. Sanggup nggak sistem imun kita itu membentuk sistem kekebalan yang mampu membunuh ini semua? Ya, kalau tidak sanggup, otomatis kita harus mensuplai sesuatu dari luar, ya, menginput sesuatu dari luar untuk meningkatkan ini, ya, untuk meningkatkan ini. Atau kalau tidak, masih kurang mampu, ini harus segera dibunuh satu persatu. Ya, seperti itu. Jadi sistem imun kita, misalkan untuk virus ada yang namanya natural killer cell. Ya, jadi sel itu bisa membunuh sel yang lain. Ketika ada virus dia langsung tahu, langsung dicaplok, ya kan? Caplok bunuh, ya kan? Caplok bunuh. Di dalam darah juga ada yang namanya makrofag. Ya, nanti ketika ada bakteri lewat darah itu tidak boleh. Ya, itu nanti akan ada yang namanya bakterimia. Ya, bakteri lewat darah itu tidak ada lewat aliran darah itu, ya. Adanya nanti mungkin di dalam sel. Jadi ketika ada bakteri di dalam darah, ya, nanti akan ada salah sekumpulan sel yang akan membunuhnya langsung, ya, caplokin, ya, baru nanti darahnya bersih kembali. Ya, itu aja mungkin yang saya sampaikan. Kemudian selanjutnya ini tentang ada beberapa tambahan tentang bagaimana polyphenol, flavonoid, wax. Nah, ini terutama yang belum saya jelaskan tentang wax, ya.
atau mungkin ada wax. Ya, kenapa wax itu harus 0% dalam propolis? Ya. Jadi wax ini memang kita tidak membutuhkannya. Ya, pertama itu. Yang kedua, wax ini bisa menyebabkan alergi. Yang ketiga, konsumsi wax atau lilin, ya lilin lebah, dalam jangka waktu yang sangat panjang itu otomatis akan mempengaruhi kinerja fungsi dari hati. Ya, hati nanti akan terus-terusan olah lilin di sini. Untuk apa di sini lilin itu harus dihancurkan gitu ya. Jadi wax itu harus 0%. Ya, itu harus sama sekali 0%. Ya. Jadi yang propolis yang sudah kita desain itu adalah propolis yang 0% wax. Kemudian ukuran partikel tadi sudah disampaikan dengan sangat jelas oleh Dr. Nurul. Kenapa harus nano? Ya, karena itu akan penyerapan akan sangat efektif. Ya, seperti itu. Ada banyak sekali kasus yang saya temui karena saya juga kebetulan melakukan pengujian. Ya, beberapa istilahnya beberapa orang atau instansi yang memberikan propolisnya untuk diuji ini dan itu ternyata nah kita harus mengatakan mohon maaf bahwa waxnya sangat tinggi kemudian seperti itu ya, dan itu meskipun demikian mereka tetap saja di pasaran ada ini. Karena yang ini kan disembunyikan, yang ini disembunyikan. Misalnya kan flavonoid, polifenol, polifenol itu pun dalam jumlah yang sangat sedikit ya, ada yang cuma 300 kemudian berapa. Dan flavonoid dan polifenol ini sampai saat ini tidak ada unsur toksisitasnya atau keracunannya. Yang tidak ada berapa batasan harus menggunakan flavonoid misalkan 10.000 di atas 10.000 kejang-kejang ya, jadi di sini aman. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.